kali ini. Topik yang pertama adalah pengenalan animasi dalam desain digital. Integrasi elemen multimedia dalam desain. Yang pertama, kita akan kenalan dengan animasi dalam desain digital. Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar, sesuai dengan teori yang disebut dengan resistance of vision. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis animasi. Animasi yang pertama adalah animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi menggunakan dua aksis atau sudut pandang, yaitu X mewakili lebar dan gerak kanan kiri, dan Y mewakili tinggi dan gerakan atas bawah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa tidak ada ketebalan pada animasi dua dimensi. Selanjutnya, animasi tiga dimensi menggunakan tiga aksis sudut pandang, yaitu X, Y, dan Z. Aksis Z mewakili ketebalan dan gerakan maju mundur. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya tiga aksis, maka objek dan gerakan animasi tiga dimensi menjadi lebih realistis. Nah, pada animasi tiga dimensi, teman-teman dapat mengkreasikan efek-efek seperti pencahayaan dan bayangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik animasi. Teknik animasi yang pertama yaitu frame by frame. Animasi dibuat dengan menciptakan gambar-gambar yang berubah secara halus atau sedikit demi sedikit dengan mengikuti pola penyajian gambar pada kamera seluloid yaitu 24 fps. Teknik yang kedua yaitu twin animation atau keyframe. Untuk membuat gerakan, seorang animator cukup menandai posisi awal, posisi pergantian gerakan, dan posisi akhir gerakan ditandai secara otomatis oleh komputer. Penandaan titik-titik gerakan inilah yang disebut dengan keyframe. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis animasi. Animasi yang pertama yaitu adalah animasi sel. Animasi sel merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Animasi sel menggunakan materi seluloid. Animasi sel digambar manual dengan menggunakan tangan. Jenis animasi yang kedua adalah animasi frame. Animasi frame adalah rangkaian gambar statis yang terletak dalam beberapa frame berurutan. Apabila frame-frame tersebut dijalankan, akan menghasilkan ilusi pergerakan objek. Animasi selanjutnya adalah animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Efek looping pada animasi pad membuat gerakan pad terjadi secara terus-menerus. Animasi selanjutnya adalah animasi sprite. Animasi selanjutnya adalah animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki wujud pangkal, arah, dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visual effect animasi. Visual effect yang pertama yaitu adalah motion dynamic. Motion dynamic adalah efek yang disebabkan oleh perubahan posisi terhadap waktu. Selanjutnya ada update dynamic. Update dynamic adalah efek yang disebabkan oleh perubahan pada suatu objek berupa bentuk, warna, struktur, dan tekstur. Selanjutnya ada perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip animasi. Prinsip yang pertama yaitu anticipation. Ada aksi sebelum sesuatu terjadi. Misalnya, ancang-ancang ingin lari. Contohnya adalah bergerak berlawanan dengan arah yang akan dituju. Prinsip yang kedua adalah squash and stretch. Squash and stretch merupakan salah satu prinsip yang sangat penting karena squash and stretch akan membuat animasi menjadi lebih hidup. Prinsip yang ketiga adalah staging. Staging merupakan teknik pengambilan gambar, framing, dan panjang scene. Yang keempat ada strike ahead action and pose to pose. Strike ahead action dimulai dari satu titik dan berakhir di titik lain dalam satu gerakan yang kontinu, seperti misalnya berlari. Pose to pose merupakan variasi gerakan dalam satu scene yang membutuhkan
membutuhkan kejelasan penggambaran keyframe untuk menandai titik gerakan yang ekstrim. Penggunaan in-between dapat mengubah ritme gerakan secara menyeluruh. Prinsip yang kelima adalah follow and overlapping action. Follow through merupakan lawan dari anticipation. Ketika karakter berhenti, ada bagian yang masih bergerak, misalnya rambut atau baju. Prinsip yang keenam adalah slow in and slow out. Prinsip ini berarti menggunakan gambar berlebihan di awal dan di akhir, dari suatu aksi dan sedikit gambar di tengah. Prinsip yang ketujuh adalah arcs. Arcs digunakan untuk menggambarkan gerakan yang alami. Prinsip yang kedelapan adalah secondary action. Secondary action adalah aksi lain yang mengambil tempat yang waktunya bersamaan dengan aksi utama. Prinsip animasi Disney selanjutnya adalah timing. Timing terkadang tidak dipikirkan, penentunya tentu membutuhkan jam terbang pembuat animasi. Timing berkaitan dengan bagaimana karakter berinteraksi secara ilmiah. Prinsip yang selanjutnya adalah exaggeration. Exaggeration mempunyai hubungan dengan anticipation dan tagging untuk mendapatkan perhatian dari penonton pada suatu aksi yang dibuat. Prinsip animasi Disney selanjutnya adalah solid drawing. Solid drawing digunakan untuk menyampaikan sense dari animasi 3 dimensi melalui penggambaran garis, warna, dan bayangan. Yang terakhir adalah appeal. Appeal memberikan kepribadian atau personality kepada karakter yang dibuat. Jika disampaikan tanpa suara atau tanpa soundtrack pun, apa yang dimaksud sudah bisa dimengerti secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode kontrol animasi. Metode kontrol animasi yang pertama yaitu adalah full explicit control. Animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan, untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. Metode kontrol selanjutnya adalah procedural control. Procedural control didasarkan pada komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang terjadi adalah kontrol antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya, suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding. Metode kontrol animasi selanjutnya adalah constraint-based system. Constraint-based system adalah pengontrolan yang terjadi karena pengaruh objek lain di mana objek tersebut berinteraksi. Yang selanjutnya adalah tracking live action. Tracking live action adalah pengontrolan yang terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Yang selanjutnya adalah kinematics and dynamics. Kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poin. Integrasi elemen multimedia dalam desain. Elemen multimedia yang pertama adalah teks. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam menyampaikan informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu, menu-menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe, yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil pada akhir di setiap huruf. Serif biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Elemen multimedia yang kedua adalah gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bitmaps. Bitmaps adalah gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Yang kedua, vector drawn. Vector drawn adalah gambar yang dihasilkan oleh koordinat Cartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Elemen multimedia yang ketiga adalah suara. Suara merupakan komponen yang paling mengena pada panca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Elemen multimedia selanjutnya adalah animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Nah, teman-teman, dari semua pembahasan yang sudah kita bahas bersama tadi, jangan lupa ya untuk mengintegrasikan semua elemen berupa teks, gambar, suara, animasi, video menjadi media yang interaktif. Thank you semuanya.
Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.